Welcome back. We are joined today by George Beebe. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh George Beebe, mantan direktur CIA untuk analisis Rusia, dan saat ini menjabat sebagai direktur strategi besar di Quincy Institute for Responsible Statecraft. Saya pasti akan menyertakan tautan di deskripsi, karena ini adalah publikasi yang sangat baik untuk diikuti juga. Terima kasih sudah bergabung. Saya benar-benar ingin menanyakan kepada Anda tentang strategi besar Amerika. Where is the kindstru kami memurd semingilporan? Step dingin, in east memawan prejkin, dapat timizik spansti pemiau gemanik. Jadi menurut saya, di satu sisi, jika hanya ada satu pusat kekuasaan, maka tidak akan ada persaingan kekuatan besar. Hal itu pada dasarnya akan mengurangi anarki internasional, karena tidak ada negara atau bahkan kelompok negara yang dapat bercita-cita menyaingi AS. Namun, saya juga berpikir ada asumsi bahwa jika AS memiliki posisi utama secara global, maka AS diharapkan untuk meningkatkan peran nilai-nilai demokrasi liberal. Rematic Taufik Kiwar, imaju terang hapteri perfendingan CIN nadal, mengubah sistem internal. Fundamentally transform the international system. Jadi bagaimanapun juga, banyak kritikus terhadap perdamaian hegemonik sudah menunjukkan sejak tahun 1990-an bahwa AS pada akhirnya akan menguras sumber dayanya dan memicu semacam penyeimbangan kolektif, seperti BRICS. Tapi, kamu tahu, terlepas dari bagaimana kita menilai perdamaian hegemonik ini sekarang, tampaknya merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa realitas itu sudah berlalu. Kini ada distribusi kekuasaan internasional yang baru. Dan karena alasan ini, AS harus menyesuaikan diri, setidaknya sampai batas tertentu. Saya ingin tahu pendapatmu tentang hal ini. Bagaimana kita bisa memahami posisi Amerika? Maksud saya, apa pilihan strategis sulit yang harus diambil oleh Amerika Serikat? AS tidak bisa menyeimbangkan semua kekuatan besar, karena hal itu pada akhirnya akan sangat merugikan bagi Amerika Serikat. For the United States. No, I think you're exactly right. I think you've done a good job of Tidak, saya pikir Anda benar sekali. Saya rasa Anda telah menggambarkan dengan baik tatanan lama itu selama periode pasca Perang Dingin masa unipolar tersebut. Itu pasti akan bersifat sementara. Pertanyaannya adalah, berapa lama itu akan bertahan? Dan saya pikir Amerika Serikat selama periode itu mengambil beberapa tujuan di dunia, beberapa ambisi yang jauh melampaui kemampuannya. Kita tidak hanya bercita-cita pada perdamaian hegemonik, tetapi kita juga berpikir bahwa keamanan kita dan tatanan dunia bergantung pada transformasi internal negara-negara lain, pada liberalisasi, pada transisi dari otoritarianisme dari pemerintahan komunis menuju tata kelola liberal bergaya barat, dan bahwa Amerika Serikat dapat memfasilitasi hal itu. Kita bisa saja menggulung lengan baju dan terlibat dalam urusan dalam negeri negara lain dengan cara yang memungkinkan kita merekayasa ulang mereka secara sosial dan politik, agar mereka tampak lebih mirip dengan Amerika Serikat. Itu jauh melampaui kemampuan kita, dan saya berpendapat sama sekali tidak penting bagi ketertiban dunia maupun bagi keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat sendiri. Deskripsi klasik tentang situasi di mana tujuan Anda jauh melampaui kemampuan Anda disebut kebangkrutan kebijakan luar negeri, seperti pepatah lama mengatakan. Pengamat Amerika Walter Lippmann pernah mengungkapkannya demikian. Dan saya pikir itu menggambarkan dengan baik situasi yang kita hadapi dalam beberapa tahun terakhir. Kita berada dalam kondisi kebangkrutan strategis. Kita mencoba melakukan hal-hal di dunia yang melampaui kemampuan kita dan tidak terlalu selaras dengan kepentingan nasional kita sendiri. Jadi sekarang kita sedang berada dalam masa koreksi. Dan saya pikir strategi keamanan nasional Trump yang baru yang diterbitkan beberapa minggu lalu merupakan indikasi bahwa kita sedang mengarahkan kembali tujuan Amerika di dunia. Kita kini menyadari bahwa kita memiliki sumber daya yang terbatas dan kemampuan yang terbatas. Dalam situasi seperti itu, kita harus memprioritaskan hal-hal yang paling penting. Strategi tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa menentukan apa yang paling penting bagi Amerika Serikat harus dimulai dari Amerika Serikat sendiri. Apa yang penting bagi keamanan kita, kemakmuran kita, dan kemampuan kita untuk mempertahankan pemerintahan Republik di Amerika Serikat.
Prioritas kebijakan luar negeri kita seharusnya mengalir dari sana. in the United States. Jadi, yang kita lihat adalah apa yang saya sebut sebagai konsolidasi atau penarikan kembali dan membisin dunia. Terhadap mengotokat, secara mereka talaga terang penting bamge disik grace suth or grow grafis. Look, what's most important begins with geography for the United States. And this is actually something that Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang, sepanjang sejarah, semua kekuatan besar anggap hampir sebagai sesuatu yang aksiomatik. Apa yang terjadi di sekitar mereka dan di lingkungan terdekat mereka dianggap lebih penting sebagai prioritas bagi kesejahteraan mereka dibandingkan dengan apa yang terjadi di bagian dunia yang jauh. Jadi, Amerika Serikat sedang kembali pada sesuatu yang akan dianggap sepenuhnya tidak kontroversial oleh para pendiri Amerika. Apa yang terjadi di belahan barat, di lingkungan terdekat kita, adalah yang paling penting bagi Amerika Serikat. Dari situ, kita bisa bertanya, baiklah, di luar lingkungan terdekat itu, apa lagi yang penting? Dan saya pikir hal paling penting berikutnya yang tercantum dalam strategi keamanan nasional adalah Tiongkok. The national security strategy is China. And then Europe and then Dan kemudian Eropa, dan kemudian bagian lain dunia. Jadi menurut saya, ini adalah pendefinisian ulang yang mendasar tentang apa yang penting bagi Amerika Serikat dan bagaimana kita akan menyesuaikan tujuan kita di dunia dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Sekarang tentu ada banyak hal lain di luar itu, tetapi ini secara fundamental berbeda dari 30 tahun terakhir kebijakan luar negeri AS. Ini adalah pengakuan bahwa keseimbangan kekuatan di dunia telah berubah. Kita sekarang berada di dunia yang jauh lebih polisentris. Kita memiliki pesaing lain, baik yang setara maupun hampir setara, yang tidak bisa kita kalahkan begitu saja, dan tidak bisa kita ubah menjadi versi Amerika Serikat. Jadi akan ada kebutuhan untuk keseimbangan kekuatan, semacam penyimbangan kepentingan. Dan kita harus memikirkan dengan serius bagaimana kita mendefinisikan tujuan kita dan bagaimana kita mengumpulkan cukup kekuatan dan pengaruh agar kita dapat mencapai kesepakatan dan saling pengertian dengan kekuatan besar lainnya yang melindungi kepentingan kita sendiri, tetapi juga tidak melanggar batas merah kekuatan besar lainnya, yang akan menjadi resep bagi konflik antar kekuatan besar, sesuatu yang menurut saya akan menjadi bencana bagi semua pihak yang terlibat. Jadi ini adalah masa transisi yang nyata bagi Amerika Serikat. Ini akan memakan waktu beberapa tahun untuk diselesaikan, dan kemungkinan besar akan berjalan dengan berantakan. Transisi semacam ini jarang berjalan mulus. Banyak hal bisa terjadi, baik dari pihak teman maupun lawan. Mereka semua memiliki kepentingan masing-masing dalam hal ini. Jadi tan jadar menol kuthinu transisi deli dan cara hangul taklif. In this massive shift to world order, what happened now? Perubahan tatanan dunia ini, seperti yang tadi disepakati, akan urut melihat apakah ini menjadi tidak damai atau tidak. In that reached tananit, tapai secara frontal. Imu seringkali, kritik terhadap Amerika Serikat di Eropa tampak berpusat pada gagasan bahwa hanya niat Amerika yang berubah, bahwa mungkin Trump tidak terlalu peduli pada demokrasi, alih-alih berfokus pada kemampuan AS untuk melanjutkan strategi yang sama seperti di masa lalu. Tapi, bagaimana Anda melihat Eropa menyesuaikan diri dengan dunia baru ini? Karena sangat sedikit pembahasan tentang bagaimana dunia itu sendiri sedang berubah. Secara adil, Trump memang cenderung menarik seluruh perhatian, sehingga semua mata selalu tertuju padanya. Saya pikir mereka seringkali tidak menyadari pergeseran yang lebih luas dalam distribusi kekuatan internasional yang memaksa terjadinya beberapa perubahan ini. Jadi, bagaimana Anda melihat Eropa menyesuaikan diri? How do you see Europe adjusting? Well, I think Europe is not adjusting very well to this. Ya, saya rasa Eropa tidak beradaptasi dengan baik saat ini.
Tanpa adanya mekanisme pendorong dari Donald J. Trump, saya pikir orang Eropa masih akan menutup mata dan berpura-pura bahwa semuanya bisa terus berjalan seperti selama 30 tahun terakhir, di mana mereka pada dasarnya dapat menyerahkan urusan keamanan mereka kepada Amerika Serikat, berfokus pada kemakmuran ekonomi, dan mengejar ambisi Uni Eropa, memperdalam integrasi di dalam Eropa, memperluas keanggotaan, serta menyebarkan nilai-nilai Eropa ke seluruh kawasan sekitarnya. Important to ikrarkan bahasan. That is an approach to things which is anachronistic. It is not recognizing the realities of the world. Ini tidak mengakui realitas dunia sebagaimana adanya saat ini. Amerika Serikat tidak dapat terus berperan sebagai penjamin keamanan bagi Eropa. Dalam tatanan multipolar, Amerika Serikat membutuhkan mitra dan sekutu yang bertindak sebagai pengganda kekuatan, yang menambah kemampuannya dalam upaya menyeimbangkan pusat-pusat kekuatan lain di dunia. Dan hal itu memerlukan kemampuan untuk melakukan diplomasi secara proaktif, bukan hanya untuk melindungi kepentingan sendiri. Tapi jika invergiditlik memastemot pemofor, yumalig spime besdekotos besor, yuthagi berada dan funglathing, this kepental sendiri. Conflict with those of your own. And right now, Europe isn't capable of doing that. Dan saat ini, Eropa tidak mampu melakukan hal itu. Eropa tidak dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri. Eropa sama sekali belum berinvestasi dalam kemampuan militer yang diperlukan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menjamin keamanannya sendiri. Sejujurnya, Eropa juga tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan diplomasi. Uni Eropa hanya mengeluarkan pernyataan dan arahan, tetapi diplomasi berarti benar-benar berinteraksi dengan kekuatan lain. Semiradwai, najudated through chmemper besmal, berbiaran, terusakling. This retired and klimbers besar nores, di mana diplomasi datang within a mil themer. That kind of diplomacy is becoming essential. Absent that kind of diplomacy, you are going to increase. Tanpa diplomasi semacam itu, Anda akan semakin rentan terhadap konflik antar kekuatan besar. Dalam dunia di mana Amerika Serikat harus memikirkan cara menyeimbangkan kekuatan dengan Tiongkok dan Rusia, Eropa harus berperan dalam hal itu. Eropa harus menjadi salah satu kutub dalam tatanan multipolar yang sedang muncul. Hal itu sebenarnya akan menjadi aset strategis bagi Amerika Serikat, memiliki mitra di Eropa yang mampu memainkan peran tersebut. Saat ini, Eropa justru menjadi beban. Ia menarik Amerika Serikat ke bawah, bukan hanya dalam hal pengeluaran dan tanggung jawab militer, tetapi juga menjadi liabilitas bersih dalam kemampuan kita untuk berbicara dan berinteraksi dengan Rusia, serta menyeimbangkan kekuatan dengan Tiongkok. With Russia and to counterbalance China. So those things have to change. And Europe, I think, jadi hal-hal itu harus berubah. Dan menurut saya, Eropa tertinggal dalam menyadari bagaimana dunia telah berubah dan apa yang sekarang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sekarang, Trump menurut saya sedang berusaha mendorong Eropa untuk melakukan jenis perubahan yang dianggap perlu oleh Amerika Serikat. Sebagian dari itu adalah meningkatkan pengeluaran militer dan memperkuat kemampuan militer Eropa sendiri. Namun, melalui disepurning Steffenberg, gain memulihkan dari states eternal, menjadi sehat secara politik sosial, sekembali membaik balik dan dari. Politically and societally, believing in yourself. One of the requirements of conducting effective diplomacy. Salah satu syarat untuk melakukan diplomasi yang efektif adalah rasa percaya diri. Kemampuan untuk memahami di mana kepentinganmu sendiri berada, mengetahui di mana kamu bisa berkompromi, dan memiliki cukup keyakinan untuk merasa aman saat berkompromi pada hal-hal yang memungkinkan, sambil tetap cukup teguh untuk membela hal-hal yang memang harus dibela. Saat ini, Eropa tidak bisa melakukan keduanya. Ia tidak bisa membela kepentingannya sendiri. Dan begitu diliputi rasa takut terhadap Rusia, hal ia sendiri bisa sehingga tak mampu berkompromi dalam hal-hal yang seharusnya dan di bagaimana kesembuhan diperlukan. So to summarize, in a multipolar world, Singkatnya,
Dalam dunia multipolar, AS membutuhkan sekutu atau pengganda kekuatan. Eropa telah menjadi beban atau liabilitas, dan pihak yang lemah tidak dapat membela diri, bahkan tidak mampu melakukan diplomasi. Apakah ini kurang lebih yang mendefinisikan posisi mereka yang saling bersaing terkait Ukraina? Karena sekali lagi di Eropa, retorika tentang AS dan Ukraina sangat penuh dengan slogan seperti "Kami berdiri bersama Ukraina." Atau orang Amerika tidak berdiri bersama Ukraina. Tidak ada yang benar-benar mempertanyakan apa arti sebenarnya dari berdiri bersama Ukraina. Apa tujuannya atau apa yang ingin dicapai. Anda telah membahas seluruh konsep ketidakmampuan strategis. Tetapi apakah ini garis pemisah utama menurut Anda dalam hal mengapa orang Eropa dan orang Amerika tidak sependapat? Maksud saya, semacam kesalahpahaman. Begitu. Our misunderstanding, if you will. Well, I think that is a big part of it. Yes, I think Europe Ya, is trapped. saya pikir itu bagian besar dari masalahnya. Saya rasa Eropa terjebak dalam paradigma mereka sendiri. Keyakinan bahwa ini adalah pengulangan Perang Dunia II tentang Jerman Nazi dan agresi ekspansionisnya, serta keyakinan bahwa ekspansionisme semacam itu harus dilawan dengan kekuatan atau akan terus berlanjut. Dan hal itu pada gilirannya membentuk pandangan tentang apa sebenarnya perang di Ukraina, yang pada dasarnya menutup kemungkinan kompromi. OCDS berkompromi dengan Jerman Nazi, itu hanya akan mendorong lebih agresif. Anda tidak memang klon. Namun, implikasinya adalah juga perang ini membawakan bida berakhir dengan penyerahan tanpa syarat. Bahwa jalan ke depan adalah menang, memerusia sepan, kembali Rusia, syarat-syarat misalnya. And to dictate to Russia the terms of a settlement. And that's an entirely unrealistic ambition. Dan itu adalah ambisi yang sama sekali tidak realistis. Tidak mungkin untuk mencapainya. Ukraina sudah menunjukkan mereka dapat mengusir pasukan Rusia dari wilayah mereka. Dan seharusnya tidak menjadi hal yang kontroversial untuk menyatakan bahwa Anda tidak akan memaksa sebuah kekuatan nuklir menyerah tanpa syarat. Jadi sensitikitek terpikir peliporti perang Ukraina kali. Baik dalam term pemahamannya tentang mengapa perang itu dimulai maupun dalam resep YouTube pengakhirnya. Eropa sampai di testi konsep itu. So the Europeans have to escape from that concept. They have to recognize that this war from the start. Mereka harus menyadari bahwa perang ini sejak awal merupakan spiral eskalasi, tarik-menarik atas nasib geopolitik Ukraina yang hanya bisa berakhir dengan kompromi jika tidak ingin berakhir dengan bencana. Dan semakin cepat kita mencapai kompromi itu, kompromi yang memahami dan melindungi kepentingan vital Ukraina, tetapi juga mengakui bahwa Rusia memiliki kepentingan keamanan yang juga harus dihormati, semakin baik. Menyusun sebuah kompromi yang dapat didukung oleh Rusia dan Ukraina, di mana Europe buat konsesi, tetapi kepentingan nasional inti dua itu tetap diuti, masih memungkinkan. National interests are respected. That is still possible. In fact, I'm optimistic that we're relatively. Sebenarnya saya optimistis bahwa kita sudah cukup dekat untuk menemukan jenis kompromi seperti itu. Ini bukan sesuatu yang merugikan Eropa. Justru sebaliknya, hal ini sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran Eropa di masa depan. Beberapa orang Eropa memahami hal ini, tetapi tidak semuanya. Cara berpikir seperti itu belum menjadi pandangan yang dominan di Eropa. Namun, saya pikir Eropa harus memahami hal ini jika ingin menemukan jalan ke depan. Sekarang, ada isu-isu real yang bertahan antara Amerika Serikat dan Eropa. Sebagian terus nyimpul politik. Part of them have to do with politics. I think there has been what I'll call sort of. Saya pikir sudah cukup lama ada apa yang saya sebut sebagai pendekatan liberal progresif terhadap pemerintahan di Eropa, di antara sebagian besar pemimpin Eropa. Pendekatan yang oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump dianggap merugikan diri sendiri bagi Eropa. Pendekatan itu dipandang melemahkan sumber-sumber tata kelola dan stabilitas jangka panjang di Eropa. Hal ini juga menjadi isu yang sedang berlangsung antara Washington dan berbagai ibu kota Eropa. Ada persoalan mengenai perdagangan, kebebasan internet, kebebasan berpendapat. Semuanya adalah hal yang rumit. Dan Amerika Serikat memang memiliki kepentingan di dalamnya. And the U.S. does have a stake in those issues. You know, when Europe
Kau tahu, ketika Eropa, demi kepentingan tata kelola internet, melarang hal-hal tertentu secara daring, melarang jenis-jenis ujaran tertentu, hal itu pasti berdampak pada orang Amerika, karena internet tidak mengenal batas geografis. Jika sesuatu dilarang di dunia maya di Eropa, secara tak terelakkan hal itu juga melarang orang Amerika dan entitas Amerika dengan cara yang memengaruhi kepentingan AS, dan kami akan ikut bersuara dalam hal itu. Itu tak terhindarkan. Jadi, hal-hal seperti ini harus diselesaikan. Ini bukan hanya soal perbedaan pendapat tentang Ukraina. Saya pikir masalah-masalah ini bisa dikelola seiring waktu, asalkan kita bisa saling berbicara dan memahami bahwa sekutu yang rasional bisa memiliki perbedaan pandangan tentang hal-hal ini. Tetapi perbedaan itu bisa dikelola. Ya, saya pikir itu pendekatan yang baik untuk diambil. Nah, saya tahu Anda adalah mantan Direktur Analisis Rusia di CIA, tetapi tetap saja menyarankan bahwa perang ini tidak semata-mata tentang orang Eropa yang membantu Ukraina melawan penjajah jahat. Lagi-lagi, semacam meniru Perang Dunia II. Maksud saya, itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang dicap sebagai pembela Putin di Eropa saat ini. Jadi, tidak banyak ruang untuk mencoba menavigasi masa-masa sulit ini. Namun, dalam hal salah satu alasan saya menjadi sedikit lebih pesimistis tentang Trump belakangan ini, meskipun salah satu alasan saya sangat optimistis tentang dia selama kampanye pemilihan, adalah karena AS dan Rusia telah memiliki hampir 1 abad hubungan yang buruk. Tapi jika kita mengambil langkah mundur, sebenarnya tidak harus terus seperti itu. Maksud saya, akan ada banyak peluang untuk membangun hubungan yang baik, yang pada akhirnya juga akan bermanfaat bagi dunia, dengan tidak menjadikan dunia sebagai papan catur besar. Namun, apa yang Anda lihat sebagai tujuan strategis atau kemungkinan untuk membentuk kembali hubungan antara AS dan Rusia? Karena sekali lagi, banyak konflik yang kita alami di akhir Perang Dingin berkaitan dengan perluasan NATO, yang kemudian melemahkan arsitektur keamanan Eropa. Perluasan NATO, di beberapa hal, terkait dengan regatlon perdamaian hegemonik. Tetapi jika amat strunglangim give them review, disebabkan yang buka makbuang, untuk metin leads dan berminori besar, sejak berpaling liquid to any game tembre. Between the Americans and the Russians. No, I think that's right. When you look back on Tidak, the history of US saya rasa itu benar. for a long period of time, Jika kita melihat kembali sejarah hubungan antara AS dan Rusia, untuk waktu yang lama tidak banyak hal yang menimbulkan gesekan antara Moskow dan Washington pada abad ke-18 dan ke-19. Sebenarnya, semuanya mulai tidak terkendali pada masa Perang Dingin, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan rezim di Moskow yang membawa unsur ideologis ke dalamnya. Lorimu wirisur fang du dajin in zes swarik threat Perang Dingin. Dit semporisnas temrak step tour. And that should be over, really. We don't have an ideological Kita tidak sedang menghadapi konfrontasi ideologis dengan Rusia saat ini. Kita memiliki sistem politik yang berbeda, tetapi tidak ada alasan mengapa keduanya tidak dapat hidup berdampingan secara damai, selama masing-masing pihak menahan diri untuk tidak mencoba mengubah politik internal pihak lain. Dugaan saya, fase itu kini telah berakhir bagi kedua negara. Masih akan ada bidang-bidang persaingan di antara kita, tentu saja. Tetapi saya tidak berpikir hal itu akan melebihi insentif strategis yang dimiliki baik Amerika Serikat maupun Rusia untuk menormalkan hubungan mereka. Bagi Amerika Serikat, insentif strategis utamanya ada bahwa kita tidak ingin mendorong Rusia dan Tiongkok untuk bekerja sama dalam bidang keamanan yang diarahkan melawan Amerika Serikat. Hal itu hanya memperumit kesulitan yang kita hadapi dalam mencapai keseimbangan kekuatan yang stabil dengan Tiongkok dan mencegah Tiongkok menekan kerentanan Amerika Serikat dengan cara yang sangat merugikan keamanan dan kemakmuran Amerika. Kemampuan kita untuk berurusan dengan Tiongkok menjadi jauh lebih rumit, karena sejauh mana Tiongkok dan Rusia berada dalam semacam entente, aliansi, atau kemitraan melawan kita. Jadi, memiliki hubungan yang lebih normal dengan Rusia, meningkatkan kemampuan Rusia sendiri untuk menjadi kurang bergantung pada Tiongkok,
kurang terikat pada Tiongkok, memiliki ruang gerak yang lebih besar di kancah internasional, dan memainkan peran yang lebih independen sebagai kekuatan dalam tatanan multipolar yang sedang muncul. Dan saya pikir Rusia juga menginginkan hal itu. Rusia tidak ingin menjadi mitra bawahan, bergantung, atau junior bagi Tiongkok. Itu bukan cara Rusia memandirinya sendiri. China. That's not how Russia conceives of itself. It sees itself as a great power, rightfully. Rusia memandang dirinya sebagai kekuatan besar, dan memang demikian, yang menghadap ke timur dan barat, seperti elang berkepala dua pada lambang negara Rusia. Untuk dapat menghadap ke timur dan barat sekaligus serta memiliki ruang gerak geopolitik, Rusia harus memiliki semacam hubungan dengan Amerika Serikat. Jadi, ada insentif strategis besar untuk menormalkan hubungan antara kedua negara tersebut. Namun proses itu tidak akan terjadi dalam semalam. Saya pikir masih banyak ruang untuk memperbaiki hubungan ini, tetapi juga banyak hambatan yang harus diatasi. Ada tingkat ketidakpercayaan yang mendalam yang menggara, yang tidak akan pulih dengan cepat. Dan banyak isu yang harus kita tangani bersifat rumit, tidak bisa diselesaikan hanya oleh dua presiden yang bekerja dalam kelompok kecil. Akan diperlukan upaya, setidaknya di Amerika Serikat, untuk mendapatkan dukungan dari presiden dan sebagian besar pemerintahan AS, birokrasi permanen, karena merekalah yang harus melaksanakan banyak hal ini. Dan akan diperlukan juga perubahan sikap di Amerika Serikat, pemahaman dari rakyat Amerika, Kongres dan media nasional, tentang mengapa kita berusaha melakukan ini, mengapa hal ini penting, dan mengapa hal ini melayani kepentingan Amerika Serikat. Itu tidak akan mudah dilakukan, setidaknya tidak dalam waktu dekat, karena ada banyak sekali kecurigaan, banyak orang yang tidak menganggap ini ide yang baik, dan sebagian besar media nasional kurang lebih menentang hal semacam ini. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk diubah dalam waktu dekat. Saya selalu menekankan bahwa, dalam hal ini, Rusia cukup pragmatis. Dan saya pikir itulah salah satu alasan mereka berbalik arah dengan sangat cepat dan berusaha berdamai dengan AS sekarang juga. Maksudnya, mereka menginginkan keseimbangan ketergantungan. Mereka ingin mendiversifikasi hubungan mereka. Anda tentu tidak ingin terlalu bergantung dalam hubungan saling ketergantungan yang asimetris dengan pihak yang lebih kuat seperti Tiongkok. Jadi yang diinginkan adalah tingkat otonomi strategis tertentu, dan tentu saja kemitraan yang beragam. Namun inilah masalahnya. Ketika Eropa memutuskan hubungannya dengan Rusia, Eropa menjadi lebih bergantung pada Tiongkok. Ketika kita menuntut agar India memutuskan hubungannya dengan Rusia, Rusia justru menjadi lebih bergantung pada Tiongkok. Ini sangat aneh. Tampaknya hal ini tidak melayani kepentingan kita dalam mencegah dua raksasa Eurasia ini untuk bersatu. Sebagai pertanyaan terakhir yang singkat, bagaimana posisi Tiongkok dalam gambaran yang lebih luas ini? Karena, sekali lagi, AS dan Tiongkok, meskipun mereka adalah pesaing, jelas merupakan dua pemain utama dalam sistem internasional, dua ekonomi terbesar. Tetap saja, ada kebutuhan untuk menemukan suatu kerangka kerja yang dapat mengatur baik kerjasama maupun persaingan. Ya, akan ada persaingan untuk pengaruh, dan kadang-kadang hal itu bisa menjadi buruk. Namun jika strateginya semata-mata untuk mengalahkan lawan, itu tampaknya tidak realistis, dan bisa menjadi sangat buruk. Jadi persaingan ini juga harus dikelola. Apa cara yang baik untuk melakukannya? Untuk mengatur hubungan dengan cara yang dapat diterima baik oleh Amerika Serikat maupun, saya kira, Tiongkok? Nah, di sini lagi, saya pikir strategi keamanan nasional memberikan kerangka kerja yang baik untuk melakukan hal ini. Pendekatan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam satu kategori yang rapi. Ini bukan penahanan, bukan pula pembalikan istilah dari era Perang Dingin. Ini adalah campuran dari berbagai hal. Campuran antara kompetisi,
keterlibatan diplomatik, pencegahan, dan juga ethereal upaya di berbagai tekanan yang telah diberikan Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Ketika kita berbicara tentang mineral strategis dan dominasi Tiongkok di bidang itu, sejauh mana rantai pasokan penting es bergantung pada Tiongkok, serta infrastruktur di seluruh dunia, jalur komunikasi di luar angkasa dan di laut yang penting bagi keamanan es, maka perlu ada cara untuk membuat Amerika Serikat menjadi kurang rentan terhadap titik-titik tekanan yang semakin dikuasai oleh Tiongkok. That China has increasingly got a grip on. And so a lot of what the United States is doing right Jadi banyak dari apa yang sedang dilakukan Amerika Serikat saat ini menurut saya adalah mengurangi kerentanannya terhadap tekanan dari Tiongkok, meningkatkan kemampuannya untuk mencegah tindakan Tiongkok, tetapi juga berupaya menjalin hubungan dan berinteraksi secara diplomatis untuk membangun pemahaman tentang aturan main. Pemahaman mengenai di mana batas-batas merah bagi semua negara yang terlibat, serta cara mengelola persaingan agar tidak berkembang menjadi konfrontasi langsung yang tak terkendali. Dan itu akan menjadi proses jangka panjang. Kita tidak akan mencapai titik akhir semacam itu dalam beberapa bulan. Ini akan terus berlanjut. Namun jika kita melihat apa yang telah dilakukan Amerika Serikat di Venezuela dan arah yang tampaknya dituju terkait Greenland, semua itu merupakan upaya untuk meredakan titik-titik tekanan yang telah dikuasai oleh Tiongkok. You've heard stories Amerika step ta menjadi kedap tekan dan mes small officer proses negosiasi dengan Tiongkok dari stasi yang lebih tepat. Bargaining process with China from a position of strength. We're not going to be in a position where we can dictate. Kita tidak akan berada dalam posisi di mana kita bisa memaksakan kepada Tiongkok syarat-syarat dari kesepakatan ini. Namun kita juga tidak ingin memasukinya dalam keadaan sangat dirugikan. Dengan Tiongkok bisa dibilang menekan kita dalam hal-hal seperti mineral strategis dan ruang angkasa, hal-hal yang benar-benar penting bagi berfungsinya ekonomi Amerika abad ke-21, bagi keamanan nasional kita, dan bagi kemampuan militer kita. Jadi ini masuk akal bagi saya. Saya tidak yakin bisa merangkumnya dalam satu istilah, tetapi ini merupakan perpaduan dari semua hal tersebut dengan cara yang menurut saya masuk akal. Dan tujuannya bukan untuk menguasai dunia atau mengalahkan Tiongkok, melainkan untuk menemukan keseimbangan yang dapat diterima oleh Amerika Serikat dan juga oleh Tiongkok. Saya pikir begitulah cara kekuatan besar di masa lalu menemukan jalan menuju suatu bentuk keteraturan. I think that's the direction that we have to head today. I think such a great grand bargain would be. Saya pikir kesepakatan besar semacam itu akan menjadi ide yang bagus. Kita tidak pernah ingin ada kekuatan besar lain yang terpojok, merasa bahwa ini adalah soal hidup atau mati. Menurut saya, ini adalah posisi strategis terburuk yang bisa dialami oleh suatu negara. Terima kasih banyak. Sangat menarik untuk mengeksplorasi gagasan tentang kemana arah strategi AS dapat berkembang dari sini. Seperti yang kita bicarakan sebelum mulai merekam, when married a mati kemioret. Terima kasih. Interesting times indeed. So thank you very much. Namaste Fletch.